Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk kitab Tafsirul Muyassar karena yang dijarang oleh beberapa ulama tafsir ahli di bidangnya. Dan sekarang masuk ke surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, surah Makkiyah. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Jadi ditafsirkan ad-din itu al-ba'ts wal jaza. Sama maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumil jaza wal ba'ts. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Sifatnya itulah orang yang yad'u al-yatim, yang menghardik, ya, menolak dengan keras anak yatim. Padahal anak yatim mestinya kita sayangi, ya, kita tanggung nafkahnya dan seterusnya, berlaku lemah lembut terhadap. Ini orang kafir, sifat orang kafir yang mendustakan hari depan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak yahuddu, yahuddu memberikan motivasi, mendorong untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Ya. Yang bagaimana? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Orang yang lalai dari salatnya. Satu. Kedua, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya. Yura'un itu fi'il madhinya ra'a yura'i. Ra'a yura'i. Ya, ra'a yura'i. Jadi fa'ala yufa'il, ra'a yura'i, fa'ala yufa'il. Bisa? Ya, riya artinya sengaja menampakkan amalan untuk dipuji. Wa yamna'una al-ma'un, dan mereka menahan al-ma'un, sesuatu yang bisa dia bantukan, itu perkara-perkara bermanfaat. Baik, kita baca tafsirnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, ay ara'aita hala dzalika alladhi yukadzibu bil ba'ts wal jaza. Inilah ad-din. Ad-din adalah al-ba'ts wal jaza. Tahukah engkau hal, keadaan, kondisi orang yang mendustakan hari berbangkit dan hari pembalasan itu? Yang sama, maliki yaumiddin, yukadzibu bid-din. Ini orang kafir mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat. Ini satu dari rukun iman, beriman kepada hari berbangkit. Kalau dia kafir, maka kafir. Tidak beriman, maka dia kafir. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim, ay fadzalika alladhi yadfa'u al-yatima alladhi mata abuhu wa huwa saghirun bi'unfin wa shiddah. An haqqihi liqasawati qalbihi.
Jadi alladzi yukadzibu biddin itulah, yaitu orang-orang yang mendustakan hari berbangkit itulah alladzi yad'ul yatim ay yadfa'ul yatimah. Dia menolak ya anak-anak yatim. Sini kan dijelaskan definisi yatim. Siapa anak yatim? Alladzi mata abuhu wa huwa shaghir. Anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, dalam kurun belum balik. Jadi anak yatim itu anaknya satu meninggal bapaknya, yang kedua dia belum balik. Ya, kalau meninggal mamanya yatim atau tidak? Meninggal mamanya, meninggal omnya, meninggal neneknya, ini meninggal bapaknya. Yang kedua dia masih kecil, belum balik. Kalau misalnya ada nenek-nenek sudah tua, meninggal bapaknya, kalian bilang apa? Anak yatim? Nenek-nenek sudah. Nenek yatim tidak ada. Atau sudah seperti kalian, sudah dewasa, sudah balik. Paham ya? Tahu tanda balik tuh? Tanda balik satu, mimpi basah. Ya, dia bangun, ya, pas bangun dapat basahan di celananya. Ini itu basahan air mani. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Jadi jangan tunggu mimpi. Ini belum mimpi tapi sudah ada bulu halus tumbuh, maka sudah balik. Yang ketiga, khusus untuk wanita, dia sudah haid, datang bulan. Kemudian yang keempat, kalau tiga tadi tidak ada, belum mimpi, belum tumbuh rambut, ya, kalau wanita belum haid. Yang keempat, dia dibilang balik ketika sudah genap berumur 15 tahun. Ya, jadi jangan cerita ada orang 20 tahun, ya, belum mimpi, belum tumbuh rambut, apalagi belum haid, misalnya dia perempuan, dia bilang belum balik, belum wajib sholat saya, sudah 20 tahun. Ini jadi maksimal 15 tahun, ya. Kalau tiga itu tidak ada. Jadi ketika dia sudah tidak balik lagi, masih yatim atau sudah tidak yatim lagi? Sudah tidak yatim lagi. Ya, kita kan sudah punya anak masih bilang anak yatim, subhanallah. Ya, itu saya bilang tadi. Ya. Kalau begitu nenek-nenek juga yatim. Ya, karena sudah tidak ada bapaknya, ya, kakek-kakek. Tidak ada seperti itu. Ya, jadi yatim ini masih kecil. Dan karena kondisi inilah, subhanallah, dia masih kecil, ya, bapaknya sudah tidak ada yang carikan nafkah, tidak ada yang lindungi dia dan seterusnya. Ini subhanallah, Islam mengajarkan kita untuk berlaku lemah lembut, ya, merahmati anak yatim. Bahkan kalau bisa mampu ada uang, kita nafkahi anak yatim, baru. Ini tidak, dia dafa'ul yatim alladhi mata abuhu wa huwa shaghir bi'unfin wa shiddah an haqqi. Dia tolak anak yatim ini, paham ini? Ya, kondisinya sudah seperti ini, meninggal bapaknya, dia masih kecil, belum balik, dengan keras dan kasar dan keras. Dia tolak an haqqi, dari haknya. Ya, dari haknya. Baik. Itu hak anak yatim saya bilang tadi, itu kita lemah lembut, ya. Kita kasih sayang kepada dia. Atau misalnya dia punya harta, ya, mungkin bapaknya meninggalkan warisan, itu tidak boleh kita. Ini semua liqasawati qalbi, karena kerasnya hati orang tersebut. Ya, jangan tanya kerasnya hati orang kafir, ya. Paham ya? Kita beriman saja bisa keras kita punya hati, apalagi orang kafir. Ya. Baik. ولا يحض على طعام المسكين أي ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته فكيف له أن يطعمه بنفسه. Dan dia tidak tidak mendorong, memberikan motivasi ghairahu, orang yang lainnya, ya, selain dia.
untuk memberi makan orang miskin. Sini sebutkan definisi miskin, yaitu al-muhtaj, orang yang butuh. Ya, alladzi la yamliku ma yakfihi, orang yang tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhannya, wa yasuddu hajat, dan menutupi hajat. Jadi miskin dan fakir itu, saya kasih faedah ya, miskin dan fakir itu kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia sama aja, miskin ya, fakir miskin. Tapi dalam pembahasan fikih dibedakan dia. Ya, sebelum kita sebutkan perbedaannya, sebutkan persamaannya dulu. Miskin dan fakir sama-sama tidak bisa menutupi kebutuhannya. Titik. Itu persamaannya. Perbedaannya ketika dia digabungkan dalam satu konteks, fakir dan miskin digabung, maka fakir ini dia hanya bisa mendapatkan penghasilan kurang dari setengah kebutuhannya. Kurang dari setengah kebutuhannya. Itu fakir. Ya jangan kira orang fakir itu tidak ada kerja. Mungkin dia ada kerjaan, ada penghasilannya, ada uangnya, tapi dia tidak bisa menutupi setengah dari kebutuhannya. Adapun miskin, dia bisa menutupi lebih dari setengah kebutuhan, tapi tetap tidak cukup. Ya, karena kita sudah bilang tadi, fakir dan miskin sama-sama orang yang tidak bisa menutupi kebutuhannya, tidak cukup apa yang didapat dari penghasilan untuk menutupi kebutuhan. Itu contoh misalnya dia punya anak, punya istri, baik, misalnya anaknya 12, ya. Dia hitung-hitung kebutuhan pokoknya ya, pokok ya, bukan kebutuhan pulsa, pergi mall, bukan ya. Kebutuhan pokoknya, makannya, seterusnya, yang betul-betul pokok ini sekitar 10 juta. Dia tidak dapat ini 10 juta. Fakir miskin tidak ada yang sampai penghasilannya 10 juta. Kalau miskin, dia bisa menutupi lebih dari setengah. Sekarang 10 juta bagi 2 berapa? 5 juta. Si miskin ini mungkin dia bisa tutupi sampai 6 juta atau 5,5 atau 7 juta. Intinya tidak sampai 10 juta, masih minus. Masih minus. Itu miskin. Kalau fakir di bawah setengah. Misalnya dia bisa dapat 3 juta saja. Anaknya 12. Ya susu lagi misalnya. Yang butuh susu, butuh popok. Itu total 10 juta. Dia hanya bisa tutupi 3 juta. Orang bilang, banyak gajinya, masa dibilang fakir? Itulah belajar. Jangan pakai perasaan. Paham ini? Paham ya? Jadi kaitannya dengan kebutuhan. Itu oleh karena itu diungkap dalam tafsir. Miskin itu al-muhtaj alladzi la yamliku ma yakfi wa yasuddu hajat. Dia orang yang butuh harta, butuh bantuan yang dia tidak memiliki ma yakfi. Dia tidak punya sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Wa yasuddu hajat, yang bisa menutupi hajat, kurang, minus, atau bahkan dia tidak punya apa. Paham ya? Karena lafaz fakir dan miskin itu ketika dia disebutkan bersamaan, fakir dan miskin, maka dia berbeda. Tapi ketika disebutkan sendirian, maka makna miskin itulah fakir, masuk, mencakup dua-duanya. Di sini disebutkan sendiri miskin, berarti fakir masuk. Ya. Paham ini? Jadi dia tidak mendorong, memberi anjuran kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin. Fakaifa lahu ayyut'imahu bi nafsihi. Maka bagaimana lagi dia langsung yang memberi makan kepada orang miskin tersebut. Mendorong orang saja, memotivasi orang saja dia tidak mau. Apalagi dia langsung kasih. Ya, paham ini? Sifat ya yang kedua. Kemudian Allah mengacam fawailul lil musallin. Apa artinya wail? Ay fa'adzabun syadidun.
Azab yang sangat keras lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Jangan pahami sampai di sini saja. Berarti orang sholat jangan dapat azab. Keliru. Lihat aja lanjutan ayatnya. Orang sholat bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Paham ini? Jadi fa'adzabun syadidun lil musallin alladzina hum an salatihim lahun. La yuqimunaha ala wajhiha wa la yu'addunaha fi waqtiha. Ini. Perhatikan ya. Jadi bukan orang sholat berarti dapat azab, bukan. Orang sholat yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat? Itu orang yang sholat apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Ini. Jadi wailun artinya apa? Azab yang sangat keras, siksa yang sangat keras. Paham ini? Di sebagian tempat sebutkan wailun itu syarrun wa halak, kejelekan dan kebinasaan, kehancuran. Nah, ini wail. Jika ada dosa diancam dengan wailun, pasti dosa besar. Seperti di sini. Jadi fa'adzabu syadidun lil musallin, azab yang sangat keras bagi orang-orang yang salat. Alladzina yang hum an salatihim lahun, orang-orang yang lalai dari salat. Bagaimana bentuk lalainya? Satu, la yuqimunha ala wajhiha, mereka tidak melakukan salat tersebut sebagaimana mestinya. Salat misalnya harus begini, ada rukunnya, ada syaratnya, dia tidak tunaikan itu. Karena bukan asal salat orang ya. Kalau asal salat, banyak orang asal salat. Salat tidak tumanina, salat begini. Ini hati-hati. Jadi dia tidak menunaikan salat, melaksanakan salat sebagaimana mestinya, ala wajhiha, sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Yang kedua, lahun artinya wala yu'addunaha fi waqtiha. Dia tidak tunaikan salat tersebut pada waktunya. Dia tidak perhatian tentang waktu salat, mau-maunya. Ini? Bahkan dia salat di luar waktu. Karena inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu terhadap orang-orang beriman itu sesuatu yang telah ditentukan waktunya, mawqutan, kitaban mawquta. Ya. Jadi ada pembahasan waktu salat. Salat subuh awal waktunya sampai ini, dari ini sampai ini. Salat zuhur awal waktunya ini, batasnya sampai sini. Zuhur, asar, terus ada awal waktu, ada akhir waktu. Nah, dia tidak tunaikan, laksanakan salat pada waktunya. Ini namanya sahur. Dan ini lebih khusus, ya. Lebih khusus dibanding yang tadi, la yuqimunaha ala wajhiha. Ini lebih umum. Dia tidak menunaikan salat sebagaimana mestinya, sesuai yang disyariatkan. Ini lebih umum. Ya, ini khusus untuk waktu salat. Paham ini? Kemudian bagaimana lagi sifat orang-orang yang diancam dengan wailun? Alladzina hum yura'un. Ya, orang-orang yang riya. Salat tapi riya. Riya membatalkan amalan, merusak amalan. Ay alladzina hum yatadhaharuna bi'amalil khairi mura'atan lin-nasi. Orang-orang yang yatadhaharuna bi'amalil khair, orang-orang yang sengaja menampakkan amalan kebaikan. Mura'atan itu maf'ul li ajli. Sudah lewat di nahwu belum? Ya fa'alul qulub, kaitannya dengan hati, ya dia masuk, ya dia masdar, menjelaskan sebab terjadinya amalan. Ya. Kenapa dia nampakkan amalannya? Karena dia riya. Riya itu nampakkan amalan supaya orang puji. Orang lihat puji dia. Begitu. Mura'atan linnas. Jadi riya, yura'un. Ra'a yura'i mura'a. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan sama. Syawara yusyawir musyawaratan mufa'alat mura'a. Jadi dia sengaja nampakkan amalan kebaikan, ya, karena riya terhadap manusia. Dia ingin dipuji manusia. Jadi hati-hati, ini merusak amalannya. Ya hati-hati. Dia punya kelebihan biasanya ini. Jadi orang rajin, orang ini rajin sholat. Ya jangan sampai riya. Ya riya. Dia
puasa, paham ini? Baik, ya mungkin asalnya tidak ketahuan dia puasa, karena puasa ini tersembunyi kan. Dia pas buka, ya paham ini? Dia riak, ya orang tahu saya puasa, orang haji saya puasa sunnah. Jangan, ya merusak amanah. Paham ini? Oke, ini yang diancam dengan wailun. Terakhir wayamna'un al-ma'un, dan mereka menahan al-ma'un. Baik. Apa itu al-ma'un? Kan? Wayamna'una i'arata ma la tadurru i'aratuhu min al-aniyati wa ghairiha. Dan mereka menahan i'arah. Apa i'arah? Meminjamkan ma la tadurru i'aratuhu, perkara yang tidak membahayakan kita meminjamkan barang tersebut. Jadi ada barang-barang itu ya bahaya mungkin kalau kita kasih pinjam ya. Ini tidak berbahaya, paham ini? Apalagi kebiasaan kita memang biasa orang pinjam ini ya. Minal aniyah, seperti bejana. Aniyah itu umum ya, pakai alif lam. Paham ini? Belajar memang. Belajar lempar-lempar. Apa lempar-lempar itu? Baik. Jadi aneh itu masuk timba, ember, ya, bejana. Mungkin panci. Ya, biasa kan orang pinjam panci dulu, pinjam ember, pinjam gayung dan sebagainya. Baik. Wagairi ada selainnya. Kan kalau kita pinjamkan orang tidak apa-apa, tidak membahayakan kita. Ini al-ma'un, barang-barang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain dan tidak merugikan kita, tidak membahayakan kita kalau dipinjam. Ibarat seperti itu tadi aniyah. Sekali lagi aniyah itu bisa untuk terjemahkan timba, ember, panci. Intinya aniyah itu wadah, ya, menampung sesuatu. Ini luas. Sehingga kesimpulannya, falahum ahsanu ibadat rabbihim walahum ahsanu ila khalqihi. Jadi mereka ini ya, orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, tidak mereka ahsanu ibadat rabbihim, ya, tidak mereka baik dalam beribadah kepada Rabb mereka, apalagi mereka kafir ya. Dan juga mereka tidak pula berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah, itu makhluk sesama hamba. Jadi sifat-sifat ya. Sifat siapa? Alladzi yukadzibu biddin. Baik. Sini yang pertama adalah awsafu man kadzdzaba bil hisab wal jazaa. Sifat orang yang mendustakan hari hisab dan pembalasan. Yang kedua, al-hadaru minal muamalati sayyi'ati lil yatim. Peringatan keras dari bermuamalah jelek terhadap anak yatim. Jadi itu anak yatim hati-hati ya. Dia orang-orang lemah. Paham ini? Tidak ada bapaknya, sudah meninggal bapaknya. Itu jangan coba-coba ganggu, jangan coba-coba sakiti mereka. Ya, jangan coba-coba bermuamalah jelek terhadap mereka. Mereka itu orang-orang yang kita harusnya berlemah lembut, kasih sayang, merahmati mereka. Ya. Oleh karena itu dosa ya, makan harta anak yatim itu disendirikan. Tidak seperti makan harta orang biasa. Paham ini? Paham ini? Nah, harta orang banyak. Nah, di antaranya harta anak yatim. Ya, mungkin dia punya warisan dari bapaknya, ada hartanya, ada bagiannya. Dia pergi ambil, pergi makan, pergi jual dan seterusnya. Dia kuasai, dia miliki, dia klaim punyanya. Oh, jangan coba-coba. Paham ini? Ini sifat disebutkan karena ya, mengerikannya. Sifat dari orang yang mendustakan hari berbangkit. Yad'ul yatim. Paham? Selanjutnya, dhammu man la yut'imu at-ta'ama wa la ya'muru bihi. Celaan bagi orang-orang yang tidak memberi makan. Ya, tidak memberi makan dan tidak
memerintahkan, tidak menganjurkan, memotivasi orang, ya. Khususnya orang-orang miskin. Kalau kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, ya dibukakan hati kita untuk gemar memberi, gemar bersedekah, gemar memberi makan, maka tolong perhatikan ini. Paham ini? Bagus memberi makan, bagus, ya. Kepada orang, bahkan kepada hewan pun bagus. Tapi kita lihat yang paling besar pahalanya atau yang lebih besar pahalanya. Paham ini? Kita kan mau yang banyak pahalanya kan, yang besar pahalanya, enggak? Sekarang saya tanya, memberi makan orang kaya, orang mampu bagus? Bagus. Paham ini? Bagus. Tapi memberi makan orang yang miskin jauh lebih bagus. Lebih utama, lebih banyak pahala, lebih besar pahala. Paham ini? Begitu. Apalagi dia seorang penuntut ilmu, seorang santri, luar biasa. Rajin belajar, rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin, luar biasa. Kita kasih makan mereka, jangan tanya pahala. Ya, antum tahu ada seorang wanita pezina masuk surga karena hanya dengan memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan. Tapi jangan kira hanya ini amalannya, ya, paham ini? Ya. Karena bisa jadi ya seperti ini jadi sebab dia dapat hidayah, paham ini? Dia tobat kepada Allah, kemudian dia isi hari-harinya dengan kebaikan dan dia meninggal di atas. Sebabnya apa tadi? Minum, kasih minum anjing. Siapa anjing? Hewan hina. Kasih minum juga seberapa minumnya? Sedikit, ya, minum 1 drom. Tidak ada yang anjing minum 1 drom. Ya, coba di situ para ulama, ya, pernah saya baca satu buku menyebutkan apa satu amalan hebat yang dimiliki oleh wanita ini. Siapa bisa jawab? Kan kita banyak-banyaknya, dia memberi minum, ya itu saja yang hebat. Ada satu amalan yang tersembunyi. Apa itu? Keikhlasan. Kenapa? Kata alim tersebut. Coba lihat siapa yang ada di situ. Tidak ada siapa-siapa antara dia saja dengan anjing. Tidak ada yang mau lihat dia, apalagi merekam dia. Tidak ada. Siapa mau puji dia? Iya. Paham ini? Tapi dia turun ke sumur, dia bawa terompahnya, sepatunya, karena tidak timba itu waktu, ya. Ada gayung dan apalagi si bizu, pompah ini. Ya. Dia turun ke sumur, dia penuhi sepatunya, baru dia kasih minum baik-baik itu anjing. Paham ini? Berarti apa dicari? Ikhlas. Beda orang liput di situ ada kamera, lain cerita. Nah, itu kan, itu keikhlasan. Jadi jangan yang penting beri makan, yang penting beri minum, ikhlasnya juga dijaga dong. Jangan sampai masuk 1 dari 3 golongan manusia yang paling pertama dilempar ke dalam neraka. Siapa itu? Orang dermawan, rajin kasih-kasih, rajin bersedekah, rajin menyumbang, tapi mau dibilang dermawan, mau dibilang orang baik. Ya, tahu di kisahnya itu? Apa hadisnya? 3 orang yang paling pertama dilempar ke dalam neraka. Orang-orang hebat semua amalannya. Yang pertama alim, qari, belajar ilmu agama sampai jadi alim, orang hafal Quran sampai jadi qari. Ya. Kenapa dilempar ke dalam neraka, Ustaz? Karena dia niatnya mau dibilang alim, mau dibilang qari. Titik. Bukan karena mau dapat pahala jariah, mau dapat surga, bukan. Tapi memang niatnya rusak. Ya. Yang kedua, mujahid fi sabilillah. Luar biasa. Sampai meninggal. Ya, orang bilang mati syahid. Meninggal di medan perang. Jihad syar'i fi sabilillah. Tapi masuk neraka, dia yang paling pertama bahkan dilempar ke neraka. Kenapa? Dia berperang karena mau dibilang jari, mau dibilang pemberang. Itu niatnya memang. Dia jatuh, mati. Di hari kiamat, ya, malunya luar biasa. Allah bongkar. Yauma tubalas sarair. Yauma tubalas sarair. Hari kiamat itu hari dibongkar semua rahasia-rahasia.
Wa hussila ma fis sudur. Hari kiamat itu hussil, dinampakkan semua yang ada dalam dada. Sekarang tersembunyi itu kita tidak tahu. Ini ikhlas, riya, ini apa? Tidak tahu ya. Niatnya jahat, yang jelek. Tidak tahu. Dari hari kiamat nampak. Paham ya? Jadi misalkan ini diperhatikan niat. Nah, kelompok ketiga tadi, orang yang ketiga adalah orang yang gemar memberi, bersedekah, dan seterusnya. Ternyata niatnya mau dibilang jauhan, mau dibilang dermawan, mau dipuji riya. Nah, ini merusak amalan. Ya, dengannya dia dilempar ke dalam neraka. Wa'idun lil musallin as-sahin. Ancaman untuk orang-orang yang salat tapi sahun, ya. Tadi mananya dua, tidak melaksanakan salat ya sebagaimana mestinya sesuai dengan syariat, atau dia tidak melaksanakan salat pada waktunya. Kemudian al-hathu 'ala al-khushu'i fi shalah. Ya, dorongan untuk khusyuk dalam salat. Ini lawan dari yang disebutkan dalam ayat. Kemudian dhammur riya, celaan riya. Ya. Karena ini alladzina hum yura'un, ini diancam dengan wailun, ya kan? Paham ya? Wailun lil musallin, musallinnya bagaimana? Itu dua. Yang keduanya adalah alladzina hum yura'un. Salat tapi riya. Intinya ini mencakup semua ibadah. Belajar tapi riya, salat tapi riya. Paham ini? Dermawan tapi riya. Nah, ini hati-hati. Terakhir, dhammu man'il ma'un. Ya, celaan menahan dari al-ma'un. Saya pikir dulu ya. Ini surah al-ma'un. Saya bilang subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.